Dan nggak semua orang, good leader is always a good listener. Good leader is always good follower. Saya itu kenal Batu cukup lama karena saya merupakan orang asli Jawa Timur, lama di Malang dari kecil. Terus saya melihat pertumbuhan kota Batu ini mulai dari kota penghasil tanaman pangan jangka pendek dan lain sebagainya, dan kemudian berubah menjadi industri jasa. Dan ini yang saya mau tekankan. Ini adalah sebuah terobosan di mana kekuatan dari jasa itu sebenarnya margin keuntungannya sangat besar. Jadi di luar dari industri pangan. Dan saya melihat Kota Batu memiliki keunggulan atau competitive advantage yang nggak dipunyai orang lain atau wilayah lain. Kita tahu Bali saat ini pengunjungnya asing adalah sekitar 9 juta per tahun, ini sebelum Covid. Tapi Kota Batu mendapatkan kunjungan lebih dari 6 juta. Itu adalah second best setelah Bali. Jadi menurut saya pribadi, kunjungan orang akan ke Batu ini setiap tahunnya akan terus meningkat. Dan di sini tantangan bagi kita untuk penyelenggara amusement park, karena banyak sekali di amusement park, entertain. Dan saya melihat ini mungkin ya jangan ada kasino ya, ini bisa jadi Las Vegasnya Indonesia gitu ya. Dan masih banyak yang bisa dieksplor di sini. Beberapa sahabat kita ketemu Pak Edi Rumpoko, ada Pak Imawan, menyarankan gimana kalau kita membuat museum Wali Songo setelah ada museum angkut dan lain sebagainya. Saya pikir menarik juga dan saya ditawarin. Dan berikutnya adalah gimana kalau kita buat museum Trowulan. Jadi saya baru kembali dari Universal Studio, di situ ada Harry Potter, cukup menarik sekali karena real size Harry Potter. Jadi kalau Anda ke sana akan terkagum-kagum melihat, gila nih dibangun segini keren. Tapi kalau itu Trowulan kita bangun, jadi sejarah tentang Majapahit atau nanti Singosari segala macam. Jadi bukan sekedar hanya membuat untuk entertainment, tapi juga education. Jadi ini bisa menjadi education place, bisa juga menjadi entertainment place. Dan sekali lagi, competitive advantage yang dipunyai oleh Kota Batu adalah udaranya yang sangat dingin dan sangat segar. Dan itu nggak ada lawan saat ini. Jadi saya rasa ke depan bagi para investor, manfaatkan peluang invest di Batu. Itu dari saya. Ya, Pak Edi Rumpoko menarik. Dia bercerita sama saya sudah cukup lama bahwa dia mengatakan bahwa kayaknya bertumbuhnya di darat untuk pengembangan di Batu itu sudah sangat terbatas. Karena kalau nggak lahan-lahannya lahan-lahannya di Batu yang tadinya buat air dan buat tanaman menjadi dibuat bangunan semua, dan itu tidak baik. Lalu beliau ini cukup jenius. Belajar dari pengalaman, maka dunia wisata, salah satu benchmark dunia adalah kota atau negara yang namanya Switzerland. Nah, di Switzerland itu ada kereta gantung yang sangat keren, dan dia bilang kereta gantung ini saya mau target 1 juta orang. Saya pikir ini jenius. Karena belum, bayangin kalau di sini ada kereta gantung, ini akan melihat sisi lain dari Batu, dan semakin kompetitor atau kota lain akan meniru, akan sulit. Dan seksi sekali, Anda akan bayangin naik ke atas melihat view dari kereta gantung tersebut. Idenya sangat jenius. Nah, masalah kedua adalah pendanaan. Rupanya yayasan Pak Edi Rumpoko ini bilang, kalau ini pakai oligarki, maksud dia lagi sih yang beruntung gitu kan, yang memanfaatkan ini, bisa nggak urun dana. Nah, ini yang jadi kendala, karena peraturan urun dana itu kalau bukan perusahaan
urun dana, maka hanya dibatasi 300 orang pemiliknya. Yang kedua adalah, kalaupun urun dana ini mendapatkan restu dari OJK, karena OJK adalah investasi pasti di bawah OJK ya, itu orangnya nggak lebih tadi 300 atau investasinya hanya 10 miliar. Nah ini kita yang jadi masalah karena kita memerlukan minimum 150 miliar untuk membangun pendanaan ini. Jadi kita harus menemukan solusi lain. Apakah dengan ini kita masih berusaha, tetapi gini aja deh, kita belajar dari Gojek. Gojek itu break rule atau melanggar hukum. Apa melanggar hukumnya? Karena kendaraan roda 2 itu bukan alat transportasi massal, ya, itu undang-undangnya. Tapi ada 2 juta supir ojek dan ada 80 juta pendownload aplikasi yang membutuhkan, sehingga kalau ini dilarang, itu membuat supir ojek demo yang membuat tidak bisa terdistribusi dan bisnis menjadi hilang. Banyak pengangguran. Strategi itu namanya too big to fail. Terlalu besar untuk gagal. Nah, gimana kalau kita namanya regulasi? Belum ada regulasi sebenarnya. Ya udah, gimana kalau seluruh warga Batu sekian ratus ribu orang, yuk daripada taruh 200 ribu, 500 ribu di bank, terus pakai bunga, dan beberapa teman kita bunga adalah riba gitu ya. Kenapa nggak bagi hasil dengan memiliki kereta gantung? Urusan nanti kalau sudah 500 ribu orang yang invest ya pemerintah juga iya deh, nggak apa-apa, bener nggak? Nah di sini kita harus berani nih sebagai warga Batu, Jawa Timur, yuk kita make a difference gitu ya. Kalau Gojek pernah lakukan itu, strategi namanya too big to fail, ini juga kita lakukan. Kalau udah invest terus jadi barangnya pemerintah, ya udah nggak apa-apa, bener nggak? Yuk bareng-bareng teman-teman, sukses buat semuanya tentang kereta gantung di Batu. Itu aja dari saya.